Indonesia pernah menerima hadiah 24 unit F-16 52ID beberapa waktu yang lalu setelah menerima tawaran pembelian F-15 Eagle II. Sebenarnya tidak masalah bagi Indonesia untuk membeli F-15 Eagle II untuk meningkatkan kemampuan F-16. Walaupun Indonesia meragukan keputusannya untuk membeli F-15 Eagle II, mereka lebih memilih untuk menambah jumlah F-16 guna mempermudah variasi jenis pesawat tempur. Hingga saat ini, Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF masih menggunakan berbagai versi F-16. Alasan USAF masih mempertahankan F-16 karena biaya operasionalnya yang terjangkau. F-16 telah membuktikan kehandalannya dalam pertempuran udara ke udara dan serangan udara ke permukaan. Ia menyediakan sistem senjata dengan kualitas tinggi yang relatif terjangkau bagi Amerika Serikat dan negara-negara sekutu, jelas Scholz AF. F-16, meskipun digolongkan sebagai pesawat tempur menengah, dapat beroperasi dalam segala kondisi cuaca. Kemampuan tempurnya juga masih cukup baik. Dalam peran pertempuran udara, kemampuan manuver dan jarak tempur F-16 yang berarti jarak yang dapat diterbangkannya untuk memasuki pertempuran udara, bertahan, bertempur, dan kembali melebihi semua potensi ancaman pesawat tempur. F-16 dapat mengidentifikasi target di semua kondisi cuaca dan mendeteksi pesawat terbang rendah di gangguan radar. Dalam peran udara ke permukaan, F-16 dapat terbang lebih dari 500 mil setara dengan 860 km, menembakkan senjatanya dengan presisi tinggi, melindungi diri dari pesawat musuh, dan kembali ke titik awal. Keahlian terbang di situasi segala cuaca memungkinkan pesawat itu meluncurkan persenjataan dengan tepat selama kondisi pengeboman non-visual, ungkap OSAF. Hal tersebut dikarenakan didukung oleh teknologi avionik terkini yang membuat F-16 mampu menembak dengan akurasi yang tinggi bahkan dalam keadaan gelap gulita. Sistem avionik melibatkan sistem penentuan posisi global dan navigasi inersia yang sangat tepat atau IGE, di mana komputer memberikan informasi kepada pilot jelasnya. Keandalan F-16 sudah terbukti di operasi Badai Gurun membebaskan Kuwait dari pendudukan Irak. Di sana, F-16 sering melakukan serangan tiba-tiba ke konsentrasi pasukan Irak. Jet tempur multiperan F-16 Angkatan Udara AS dikerahkan ke Teluk Persia pada tahun 1991 untuk mendukung operasi Badai Gurun, di mana lebih banyak serangan tiba-tiba diterbangkan dibandingkan dengan pesawat lainnya. Pesawat tempur ini digunakan untuk menyerang lapangan udara, fasilitas produksi militer, situs rudal skat, dan berbagai sasaran lainnya, ungkapnya. Tak heran bila Indonesia ingin menambah armada F-16-nya. Menahan Prabowo pernah meminta ke AS untuk membeli bekas F-16, tapi tidak diberi karena situasi perang di Ukraina. Namun sebelumnya, AS pernah menawari Indonesia hibah F-5 Tiger 2 tahun 2010. Alasan AS, tentunya Indonesia sudah punya pengalaman mengoperasikan F-5. Akan tetapi hibah ini ditolak karena Indonesia ingin naik kelas. Pada awal 2010-an, pertanyaan tentang memperbarui armada pesawat tempurnya muncul. Washington menawarkan F-5 bekas, tetapi masa pakainya terbatas hingga 2020, ujar Air Cosmos International beberapa waktu lalu. Ya jelas dong, Indonesia tidak ingin menerima hadiah F-5, pilihannya adalah Rafale, F-16, atau F-15 Eagle II. Bagaimana menurut netizen? Baku hantam di komentar ya bos. Oke, terima kasih.